Apakah Timothy Ronald dan Bitcoin adalah penipuan? Pertanyaan seperti ini semakin sering muncul di tengah maraknya konten finansial di media sosial, khususnya yang berkaitan dengan kripto. Nama Timothy Ronald kerap disebut bersamaan dengan Bitcoin, lalu disimpulkan secara simplistis oleh sebagian orang. Apakah ini penipuan atau hanya sensasi belaka? Pertanyaan ini sah untuk diajukan, tetapi jawabannya tidak sesederhana hitam putih. Pertama-tama, penting memisahkan individu dari instrumen. Bitcoin adalah aset digital terdesentralisasi yang sudah eksis lebih dari 1 dekade, diakui secara global, diperdagangkan di bursa besar, dan menjadi subjek riset akademik, regulasi, serta adopsi institusional. Bitcoin sendiri bukan skema yang dijalankan oleh satu orang. Ia tidak memiliki pemilik tunggal, CEO, atau pusat kendali. Karena itu, menyebut Bitcoin sebagai penipuan secara inheren adalah klaim yang tidak akurat secara struktural, meski risikonya tetap nyata. Namun, persoalan menjadi berbeda ketika Bitcoin dikomunikasikan, dipromosikan, atau dibingkai oleh figur publik. Disinilah nama-nama seperti Timothy Ronald masuk dalam perbincangan. Dalam ekosistem digital hari ini, banyak figur yang berperan sebagai edukator, influencer, analis, atau motivator investasi. Masalah muncul bukan pada keberadaan mereka, tetapi pada bagaimana narasi dibangun dan dipersepsikan oleh audiens. Sebagian kritik publik muncul karena adanya kecenderungan kultus figur. Ketika seseorang dianggap ikon sukses dan opininya diterima tanpa verifikasi, risiko salah tafsir meningkat. Apa yang seharusnya dipahami sebagai opini, pengalaman pribadi, atau analisis, berubah menjadi jaminan hasil di benak audiens. Di titik inilah kekecewaan sering lahir, bukan karena asetnya penipuan, tetapi karena ekspektasi yang tidak realistis. Penting juga membedakan antara edukasi dan promosi terselubung. Edukasi memberi ruang pada risiko, ketidakpastian, dan kemungkinan rugi. Promosi yang bermasalah justru menonjolkan hasil, gaya hidup, dan kesan pasti. Jika publik merasa dirugikan, seringkali yang dipersoalkan bukan asetnya, melainkan cara pesan disampaikan. Namun sekali lagi, kekecewaan audiens tidak otomatis berarti adanya penipuan hukum. Di sisi lain, publik juga perlu jujur pada dirinya sendiri. Dalam banyak kasus, keputusan membeli aset kripto diambil bukan karena pemahaman, tetapi karena FOMO, keinginan cepat kaya, dan pencarian figur panutan. Ketika pasar turun, kekecewaan mencari alamat, dan figur publik menjadi sasaran. Ini adalah dinamika klasik dalam setiap siklus spekulasi, dari saham, properti, hingga kripto. Jadi, apakah Timothy Ronald dan Bitcoin adalah penipuan? Tidak ada dasar faktual untuk menyimpulkan demikian secara umum. Bitcoin adalah aset berisiko tinggi, bukan skema ajaib. Sementara figur publik yang membicarakannya harus dinilai dari transparansi, konsistensi, dan kejujuran narasinya, bukan dari naik turunnya harga pasar. Pertanyaan yang lebih tepat mungkin bukan, apakah ini penipuan, melainkan, apakah saya benar-benar memahami apa yang saya beli? Di era banjir informasi, literasi finansial menjadi tanggung jawab bersama,
Influencer wajib berhati-hati dalam menyampaikan pesan, dan audiens wajib kritis dalam menerima. Karena dalam dunia investasi, kerugian tidak selalu lahir dari penipuan. Lebih sering, ia lahir dari kesalahpahaman, ekspektasi berlebihan, dan keputusan tanpa pengetahuan yang cukup.